5 film tentang hacker yang wajib ditonton anak IT. Hacker atau pelaku aktivitas peretasan selalu menjadi bahan yang menarik untuk dibahas. Tak heran jika film tentang hacker mudah laku di pasaran, sebab alur ceritanya selalu menarik. Kecanggihan teknologi yang membuat segala sesuatu serba mungkin, menggambarkan seolah-olah tidak ada keamanan dalam akses internet di dunia ini. Mulai dari hak privasi perorangan, hingga mudahnya transaksi jual beli dan pembobolan bank. Channel Rudy Esteger 85 telah merangkum 5 film yang mengusung tema hacker, serta dilengkapi plot apik sekaligus mampu menyajikan keseruan dunia peretasan. Film pertama adalah Snowden tahun 2016. Snowden merupakan seorang prajurit, yang kemudian memutuskan untuk beralih profesi menjadi ahli komputer intelijen CIA dan NASA. Dan berakhir membocorkan rahasia kedua badan intelijen tersebut kepada salah satu media ternama di AS. Film arahan sutradara Oliver Stone ini mengangkat kisah nyata yang mana dialami oleh Edward Snowden, yang mengungkap beberapa dosa besar CIA dan NSA terhadap warga Amerika Serikat. Pola Snowden tentunya dengan alasan, usai ia mengetahui bahwa ternyata mereka menyediakan data waktu nyata yang membantu pilot drone AS dalam meluncurkan serangan mematikan terhadap para tersangka teror di Pakistan. Snowden juga mengungkapkan beberapa rahasia NSA dan CIA, seperti selama ini mereka selalu memata-matai seluruh kegiatan internet yang dilakukan warganya. Tak hanya warga, bahkan beberapa pemimpin negara juga turut berimbas. Yang kedua adalah film hacker yang berjudul Black Hat tahun 2015. Film yang ditulis, diproduseri, dan disutradarai oleh Michael Mann ini turut menjadikan kota Jakarta sebagai salah satu latar tempat film berdurasi 133 menit ini. Black Hat dibintangi oleh Chris Hemsworth sebagai aktor utama memerankan Nicholas Hathaway, seorang hacker profesional yang menjadi tahanan pemerintah AS karena aksi pembobolan bank. Aksi pembongkaran sindikat hacker tersebut semakin sulit, manakala mereka ternyata beraksi tak sendirian. Mereka memiliki berbagai sindikat dan tim yang bekerja di berbagai negara. Pencarian tersebut membawa mereka ke dalam petualangan melintasi negara, mulai dari Los Angeles, Beijing, hingga Jakarta. Suatu hari, Hathaway direkomendasikan Cheng Dawei Wang Lihong untuk membantunya dalam upaya penyelesaian kasus peretasan di sistem pembangkit tenaga nuklir di Cina. Yang ketiga adalah Who Am I tahun 2014. Film ini menceritakan Benjamin Tom Siling dengan model flashback, usai ia menyerahkan diri ke Europol. Di hadapan investigator Hannelien Beck-Trindirholm. Ia mengaku telah melakukan kejahatan siber dan meminta perlindungan polisi karena merasa diburu musuh. Benjamin terus bercerita, dari sinilah kisah bergulir, mengulas balik ke masa lalu. Dalam kesehariannya, ia akhirnya bertemu dan bergabung menjadi tim dengan Max Elias Mbarek, Stefan Wotan Wilke Mohring, dan Paul Antoine Monod Jr. Mereka menghebohkan Jerman, saat berhasil meretas perusahaan ternama, hingga media penyiaran. Aksi mereka kemudian diunggah dalam kanal YouTube. Sehingga menjadikan mereka yang tergabung dalam CLAY, menjadi kelompok peretas yang diburu di Eropa. Yang keempat Eagle Eye tahun 2008. Film berdurasi 188 menit ini, menceritakan kehidupan dari dua orang manusia berlatar belakang berbeda yang tidak saling mengenal, tetapi dipersatukan dalam sebuah telepon misterius. Keanehan tersebut terjadi usai meninggalnya saudara kandungnya karena kecelakaan. Saudara Jerry merupakan seorang yang ambisius dengan algoritma dan elektronik kuantum. Petualangan dalam film baru dimulai, manakala Jerry dan seorang single mother bernama Rachel Holloman, Michelle Monaghan, hidup dalam pengawasan dan dikontrol oleh sebuah teknologi terbaru. Dikisahkan,
Jerry Shaw, Shia LaBeouf, merupakan pemuda alumni Universitas Stanford yang masih menganggur dan tengah mengalami quarter life crisis. Dan yang kelima adalah Live Free or Die Hard tahun 2007. Film Die Hard bagian keempat yang rilis pada tanggal 22 Juni tahun 2007 ini memperoleh total penerimaan box office internasional lebih dari 388 juta dolar AS dan menjadikannya film terlaris, sekaligus tertinggi dalam seri Die Hard lainnya. Pada perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, para peretas kembali melancarkan aksinya. Mereka melakukan pemadaman komputer singkat di Divisi Keamanan Cyber Biro Investigasi Federal. Bowman meminta kepada salah satu detektif Departemen Kepolisian Kota New York John McClane, Bruce Willis, untuk mendatangkan peretas bernama Matt Farrell, Justin Long. Dalam perjalanan kisahnya, McClane dan Farrell bekerja sama untuk memecahkan misteri atas kekacauan yang terjadi. Farrell mengaku kepada McClane bahwa ia telah menulis sebuah algoritma untuk mengetahui kegagalan dan peretas sistem. Mereka berdua harus melawan tim Gabriel yang mulai bengis dengan berhasil meretas kendali jaringan transportasi dan pasar saham. Posisi Gabriel sangat mengancam stabilitas AS pada saat itu.